dimulai. Baik, terima kasih. Kontrol volume telah disembunyikan. Kontrol volume telah disembunyikan. Assalamualaikum. Volume aksesibilitas disetel ke 50%. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips bekerja ya, hari ini saya akan membagikan tutorial tips bekerja di masa pandemi COVID-19 atau Corona. Bekerja apapun tentunya adalah bukan suatu kehobian atau karena suatu kebutuhan, sehingga kita tidak perlu belajar lebih aneh-aneh lagi ya. Baik, berikut ini adalah saya membagikan tips bekerja masa pandemi COVID-19. Nah, untuk yang pertama ya, kita melakukan bekerja itu kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu bisa kita mengaktifkan atau kita bekerja. Baik yang pengguna laptop maupun yang memegang HP, untuk kita setelah melakukan apapun kita harus cuci tangan ya. Untuk bisa menggunakan alat-alat tersebut, karena kalau seperti laptop itu biasanya dipakai banyak orang, atau mesin printer ya. Printer biasanya dipakai oleh banyak orang. Kalau kita tidak waspada, tentunya itu bisa mengakibatkan kembalinya bertambah kembali yang terkena COVID-19. Berikutnya untuk bekerja sebagai pedagang. Sebagai pedagang juga sama, tentunya kalau kita kemana-mana harus menggunakan masker, cuci tangan, ya tetap seperti biasa jaga jarak ya. Kemudian untuk yang bekerja ini khususnya kaum disabilitas atau tunanetra seperti saya ini juga yang mencoba membuat YouTube ya. Seperti saya yang bekerja di bidang refleksi, massage dan shiatsu. Tentunya untuk melakukan aktivitas ini, tentunya kalau kita tidak bekerja tentu kita sangat kesulitan untuk makan maupun untuk kebutuhan apa saja lah, termasuk ya kebutuhan kita. Jadi sebelum bekerja kita usahakan tangan kita cuci tangan dengan bersih, tentunya pakai sabun ya, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Kemudian yang bekerja di massage, setelah melakukan proses pemijatan massage atau shiatsu, karena itu tentunya langsung bersentuhan dengan orangnya. Jadi diharapkan untuk setelah kita melakukan proses pemijatan, apabila situasinya kebetulan di tempat saya ini dingin ya, jadi untuk mandi berkali-kali ya tidak mungkin gitu loh. Di tempat saya ini kan dingin situasinya. Kemudian karena di tempat saya dingin, saya apabila tempat Anda dingin sama, karena di tempat saya juga dingin, jadi saya apabila selesainya di siang hari maka bisa langsung mandi atau keramas ya, atau mencuci rambut kita atau keramas ya. Kalau yang tidak mengerti, keramas ya, istilahnya keramas ya, atau cuci rambut termasuk mandi ya. Kemudian kita membersihkan ruangan massage atau ruangan praktek pijit kita, atau disterilkan ya. Disterilkan, kita bersihkan. Yang pakai spray kemudian spraynya dicuci ya. Itu yang harus dilakukan ya. Untuk berikutnya kita tentu saja harus menyiapkan cuci tangan. Jadi kepada pasien-pasien semua sebelum masuk ke tempat praktek, termasuk ya cuci tangan terlebih dahulu ya. Kita harus melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Sementara untuk bagi yang hajatan ya, ini sekaligus tip juga, sekaligus bagi yang hajatan juga bisa melakukan hajatan
sekali yang proses new normal hari ini. Kita sudah masukin new normal, artinya kehidupan yang baru. Kita sudah bisa yang hajatan itu silahkan, boleh. Nah, ya, bagi saya boleh. Karena kalau kita tidak melakukannya ya bagaimana? Karena itu sudah menjadikan sebuah adat khususnya di Jawa ya, khususnya di Jawa. Jadi tutorial yang saya bagikan adalah tips mengenai bekerja masa pandemi. Jadi kita baik hajatan maupun lihat atau dari mall, dari manapun, sebelum masuk mall otomatis itu sudah disediakan untuk cuci tangan. Kemudian setelah keluar dari mall, otomatis kita pulang ke rumah, otomatis juga kita harus cuci tangan. Dan ingat, setelah kita berpergian, kita jangan menyentuh apapun sebelum cuci tangan. Nah, umumnya seperti menyentuh laptop atau komputer yang biasa dipakai banyak orang, atau handphone atau HP ya. Handphone itu biasanya kalau kita nggak bisa, biasanya kita minta bantuan kepada orang-orang. Jadi usahakan kita untuk cuci tangan. Nah, dari manapun pulang dan datang itu kita harus mengusahakan cuci tangan. Begitu juga dengan yang bekerja di bidang masase atau bidang pemijatan seperti saya. Selesai melakukan pemijatan juga kita harus mandi ya, kemudian membersihkan tempat masas, tempat praktek pemijatan atau masas atau refleksi atau shiatsu. Biasanya kalau tempat-tempat itu memang kebanyakan virus itu diam di tempat, apalagi kebanyakan orang yang terkena droplet ya, droplet atau bersin-bersin. Jadi diusahakan untuk tetap cuci tangan ya, tetap cuci tangan. Sementara usahakan untuk baju yang kita pakai dari manapun ya, diusahakan untuk kita cuci ya, diusahakan kita cuci. Pastinya kita semua kalau mesin cuci kita semua pasti sudah punya ya, kalau mesin cuci ya. Nah, dengan seperti itu kita lakukan cuci baju. Jadi setiap dari mana-mana pun, atau dari mall, dari tempat wisata, dari tempat yang berkerumun, usahakan yang baik yang tua maupun yang muda, yang sudah terkena virus, baik gejala maupun tanpa gejala, diusahakan tetap untuk cuci tangan. Nah, diharapkan untuk cuci tangan, karena ini adalah sebuah sebuah pandemi, ini adalah sebuah kiamat. Nah, menurut saya kiamat hari ini yang jatuh pada tahun 2020. Nah, sementara untuk anak-anak yang sekolah ya, untuk anak-anak yang sekolah juga sama. Sebelum berangkat ke sekolah pastikan cuci tangan, sementara di luar sekolah juga dipastikan cuci tangan sebelum masuk sekolah. Kemudian setelah keluar dari sekolah kita pulang, jangan menyentuh apapun. Ingat, cuci tangan terlebih dahulu, baru bisa melakukan pencuci tangan. Baru bisa kita lakukan penyentuhan apapun yang kita ingin kita sentuh, seperti laptop dan komputer tadi, atau termasuk remote TV ya. Ya, karena itu remote itu adalah yang cukup rawan sekali untuk disentuh oleh banyak orang. Ya sudah, sekian begitu saja tutorial dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya. Saya akan membagikan tutorial berikutnya ya. Jangan lupa subscribe channel saya. Insya Allah apa yang kita lakukan adalah sebuah barokah untuk kita semua. Ya. Jangan lupa selalu berdoa. Dan ingat, doa adalah harapan kita. Tentu saja dengan kita berdoa, semoga saja pandemi ini bisa teratasi dengan baik. Yang sehat tetap sehat, yang sakit
jadi sehat. Nah, seperti itu ya. Dan semoga saja tutorial hari ini saya bisa membuat kembali tutorial-tutorial berikutnya, termasuk dan menginspirasi Anda semua, serta membuat pola hidup kita semakin sehat, semakin yakin. Nah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel saya, Yuda Dwi Ananta. Pukul 0. Tak berlabel. Rana tombol. Pukul 0. Tak berlabel. Rana tombol. Pukul 0. Tak berlabel. Rana tombol. Pukul 0:10. Tak berlabel. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Rana tombol. 00. Pukul 11:01. 00. Pukul 0. Tak berlabel. Rana tombol. Pukul 0:11:10. 00. Pukul 0. Tak berlabel. Rana tombol. Pukul 0:11:22. 00. Tak berlabel. Rana tombol.